Ngesti Pandowo. Podcast Belajar Kelompok kembali hadir. Kali ini bersama saya, Konan Seja, dan tentunya kita ketahui bahwa kita akan belajar. Belajar sesaat lagi dengan siapa, dan kita harus tahu juga bahwa UNESCO telah menetapkan dan menyebut Indonesia sebagai negara adidaya yang kaya serta berbudaya. Dan salah satu budaya yang dimiliki Indonesia adalah wayang orang. Perlu diketahui, bolo-bolo semuanya, bahwa wayang orang merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Jawa, utamanya Jawa Tengah. Berbicara tentang wayang orang, tidak bisa dilepaskan dari wayang orang Ngesti Pandowo. Membahas wayang orang Ngesti Pandowo tentunya harus dengan pakarnya. Dan di samping saya sudah ada pimpinan ataupun ketua wayang orang Ngesti Pandowo, Bapak Joko Mulyono. Pak Joko Mulyono, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Boleh sehat. disapa bolo-bolo belajar kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan perkenalkan, nama saya Joko Mulyono, pangarso wayang orang Ngesti Pandowo. Oke. Akrab disapa dengan biasanya kan ada sebutan Bapak, Abah atau apa gitu, Pak? Ya bebas, Mak, Pak, Mas, Pak. Boleh Saja ya, seperti itu. Jadi Ngesti Pandowo itu kalau orang Jawa Tengah bahkan mungkin Semarang tuh familiar. Sebenarnya Ngesti Pandowo itu artinya apa dulu nih, Pak Joko? Ya, jadi kalau ada pertanyaan arti Ngesti Pandowo, ini tidak bisa lepas dari berdirinya wayang orang Ngesti Pandowo waktu itu. Jadi sebetulnya wayang orang Ngesti Pandowo itu punya mars, namanya Mars Ngesti Pandowo. Jadi liriknya boleh saya ini ya, boleh. Istilahnya garingan dulu. Iya. Jadi Ngesti Pandowo, kabudayan Ngesti Pandowo, aglar kanthi jiwa petang puluh limo, samekta ambudi luhuring kagunan. Murih bangkit sampurna ing tanggal 1 sasine Juli 1937 minangka adeg Ngesti Pandowo. Ing taun punika 87 warsa. Mugi-mugi antuk berkahing widi guyub rukun manunggal tansah nyawiji teguh santosa nir ing sambekala mekaring budaya Ngesti Pandowo. Lah ini gendingnya kami ini pasti pentas Simpang 5 kemarin ulang tahun. Waktu ulang tahunnya Kota Semarang ya. Dan Ngesti Pandowo hadir dan juga tampil ya tampil di sana. Seperti itu. Ini sebagai gending pambuka. Oke, ya. Seperti tadi Bapak sampaikan tadi saya sampaikan tadi. Kurang lebih artinya itu tadi apa Pak sepanjang itu? Iya, biar selesai dulu ya, nanti boleh. Kami jangan selesai. Ya, jadi jelasnya Ngesti Pandowo. Ya. Ngesti Pandowo itu berdiri sejak tanggal 1 Juli tahun 1937.
di Maospati, Madiun, Jawa Timur. Oke, Madiun. Jadi sebagai pendirinya adalah Ki Sastro Sabdo. Nah, beliau didampingi 4 orang. Yang pertama itu Ki Darso Sabdo, itu perannya waktu itu sebagai garing. Kemudian Ki Narto Sabdo dalam kondang sekarang itu perannya sebagai pengendang, tukang kendang. Kemudian yang ketiga Ki Kusni, itu sebagai sutradara. Yang terakhir Ki Sastro Sudirjo ini adik iparnya Ki Sastro Sabdo, itu kalau sekarang sebagai admin. Jadi 5 orang ini sebagai pendiri daripada wayang orang Ngesti Pandowo. Adapun Ngesti Pandowo sendiri itu ada artinya. Ngesti siji, Pandowo tegese 5. Siji anggayuh uga marsudi, 5 iku daya urip ing sasama. Dengan adanya 5 pemimpin Ngesti Pandowo ini, harapannya agar supaya nanti ke depan itu kebudayaan kita bisa berkembang dan bisa mensejahterakan semua anggotanya. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Kemudian waktu itu pentas perdana itu di Maospati ada pasar malam, namanya Pasar Malam Oranye. Jadi Pasar Malam Oranye itu sebagian besar panitianya itu orang Belanda. Oke. Tahun 37 orang Belanda. Ada salah satu anggota panitia orang Belanda itu ada yang fasih bahasa Jawa. Oleh Ki Sastro Sabdo diajak main bareng mau. Beliau waktu itu jadi Werkudara. Belanda kan orangnya tinggi besar ya. Gitu. Itu suaranya juga ini, jadi cocok untuk jadi Werkudara. Jadi kolaborasi antara orang Belanda dengan orang pribumi waktu itu. Jadi itu Pak, cerita singkatnya itu. Kemudian memang dari 37 sampai 45 Ngesti Pandowo itu mainnya di Saantero, Jawa Timur. Jadi setiap ada pasar malam di kota Surabaya misalnya, Ngesti Pandowo pasti tampil di sana. Begitu seterusnya. Iya, dan awal mula itu banyak yang mengatakan bahwa Ngesti Pandowo ketika tampil keliling berpindah tempat gitu. Apakah memang hanya di Jawa Timur atau sebenarnya Ngesti Pandowo yang awal-awal ini sebenarnya sudah berkeliling bahkan seantero Indonesia? Iya, jadi itu antara tahun 37 sampai 45 Ngesti Pandowo kelilingnya seantero Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Makanya dinamakan wayang orang Tobong. Itu karena berpindah-pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Yang lainnya. Iya. Kemudian 45 kan negara situasinya agak ini ya, kacau ya. Sempat berhenti. Kemudian tahun 50 bangkit kembali. Kemudian hijrah ke Jawa Tengah. Kota pertama kali yang ditempati adalah Semarang. Semarang ya, pertama kali? Pertama kali di Semarang, mainnya di lapangan stadion Diponegoro di Jalan Kimangun Sarkoro. Sampai sekarang masih ada itu. Itu pentas perdana di situ. Kemudian dari tahun 50 sampai 54 keliling di Jawa Tengah. Setiap ada pasar malam, pertunjukan, Ngesti Pandowo pasti tampil di sana. Kemudian tahun 54 didengar oleh wali kota Semarang. Waktu itu Bapak Hadi Subeno Sosrowerdoyo. Itu ditawari tempat, dah kamu kalau mau tak bikinkan gedung baru, tidak usah keliling kemana-mana. Akhirnya sejak tahun 54 sampai tahun 94 itu menempati gedung GRIS yang sekarang jadi Paragon itu. Oh, GRIS yang di situ, ya. Gedung GRIS itu sampai dengan 94. Kemudian 94
gedung itu dirislah oleh pemerintah daerah. Ngesti Pandowo sempat main di TBRS. Ya. Itu ada bangunan lama yang di atas itu. Di sana 2 tahun. 2 tahun terus pindah lagi ke Istana Majapahit. Oke, iya. Dari 94 sampai 96. Nah, 96 gedung TBRS dibangun dari 2001 ya. 2001 dibangun sehingga Ngesti Pandowo pindah di gedung yang baru di TBRS. Ini milik Pemkot Semarang. Sampai sekarang. Sampai saat ini. Iya. Dan perjalanan Ngesti Pandowo dari tahun 1937 hingga saat ini, dan Pak Joko ini ternyata menjadi ketua atau pimpinan generasi ke-7, bisa dibilang gitu. Betul. Wah, ini perjalanan yang sangat panjang. Dan pertama kali ketika didapuk menjadi pimpinan dari tahun berapa, Pak Joko? Iya, jadi kami menerus yang generasi ke-6 itu Pak Cicuk Sastro Sudirjo itu wafat tahun 2015. Kemudian saya meneruskan perjuangan dari Pak Cicuk sampai sekarang, dari 2015 sampai sekarang. Hanya kami sejak kecil pimpinannya sebelum Pak Cicuk itu kan Pak Sastro Sudirjo itu Om. Oh. Jadi saya ikut Om saya sejak usia 4 tahun ya, masih SD itu. Saya ikut main. Ikut main sampai kebetulan tahun berapa itu saya masuk PNS, berhenti sebentar, setelah pensiun ikut Manado. Ya. Menjadi generasi atau memimpin generasi ke-7 saat ini Pak Joko, pasti ini hampir 10 tahun ya? Ya 2015 nanti 2025 10 tahun gitu kan. Iya. Pasti banyak sekali nih dinamika ataupun kenangan, bahkan mungkin apa yang menjadi ini tuh sebenarnya Pak Joko nggak salah nih untuk tetap dan terus melestarikan wayang orang ini. Perjalanan apa yang bisa diceritakan ke teman-teman semua? Iya, memang dekade 80-an itu situasinya masih ini ya, istilahnya tontonan masih jarang, kemudian situasinya juga lain, sehingga Ngesti Pandowo waktu itu main di Gris itu kalau tidak beli tiket pagi hari malamnya sudah habis. Dijamin itu pasti. Iya. Rata-rata seperti itu ya. Sampai istilahnya ada makelarnya. Wow. Zaman segitu sudah ada makelar ya? Sudah ada makelar, kurang lebih 5 orang itu makelarnya itu. Itu jadi dia itu ngeset itu deretan terdepan itu X I set 3 re itu biasanya yang diborong makelar itu. Iya. Nah, makelar itu sudah punya langganan tetap itu ada. Ya. Masing-masing makelar tidak tubruan, artinya tidak berebut penonton itu enggak. Masing-masing sudah punya langganan sendiri. Sudah terkoordinasi dan terstruktur ya Pak ya? Iya, terstruktur sehingga nggak ada istilahnya itu apa ya, jegal-jegalan apa itu nggak ada itu. Jadi waktu itu memang situasinya seperti itu. Nah, setelah dekade 80 ke sini itu kan Ngesti Pandowo terus terang menyusut. Penyebabnya banyak. Di samping kemajuan IT kita, kemudian banyak saingan-saingan, bioskop, tontonan macam-macam banyak. Kasarannya TV juga sudah ini, istilahnya itu duduk di rumah sambil lihat TV itu sudah enak, nggak usah pergi. Iya. Nah itu kami juga berusaha agar supaya gimana caranya Ngesti Pandowo itu tetap lestari dan dimaui penonton, khususnya anak-anak muda kita.
Kami juga banyak upaya, usaha gimana caranya. Antara lain kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Itu agar supaya anak sekolah gemar nonton wayang. Itu sudah berjalan dan hampir semua sekolah baik dari TK sampai SMA, SMK negeri dan swasta itu sering diajak nonton ke Ngesti Pandowo dengan durasi waktu hanya 1 jam pada pagi hari. Itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian di samping itu Ngesti Pandowo juga agar supaya tidak ditinggalkan penonton, kita menyesuaikan sebagai contoh durasi waktu. Kalau zaman dulu itu durasi waktu sampai 4-5 jam. Tapi kalau durasi waktu itu kita pertahankan, mungkin penontonnya pada bubar. Iya. Terlalu lama. Terlalu lama. Makanya durasi waktu penonton sekarang itu kami batasi 2 jam. Kemudian di samping itu milih lakon. Itu juga kita pilihkan yang masyarakat itu tahu banyak dan disenangi penonton. Contohnya apa? Contohnya itu masyarakat banyak senang itu kalau lakonnya itu lakon humor. Oh, yang ketawanya banyak ya. Misalnya Bagong Rabi Wurung, atau mungkin Petruk Dadi Ratu, Semar Balang Jantur. Nah itu banyak digemari penonton. Makanya di dalam jadwalnya, kami kan bikin jadwalnya 3 bulan sekali, Pak. Jadwal 3 bulan kita bikin sekaligus dan setiap bulannya itu pasti ada lakon humornya. Lakon humornya. Di samping itu juga sinopsis jalan ceritanya itu kita bikin supaya tidak bertele-tele. Jadi singkat, padat, jelas. To the point langsung. To the point. Kemudian pemeran itu kita juga sudah regenerasi baik penonton, baik pemain maupun karawitan. Itu kita sudah generasi dari dalam sendiri itu juga ada, kemudian regenerasi dari luar juga banyak, antara lain dari UNES, kemudian dari USM, mungkin dari Undip sendiri. Hampir setiap malam minggu UNES itu gabung ke kita. Jadi boleh dikata penontonnya itu pemainnya sama pengrawitnya itu muda-muda semua. Iya. Nah, diimbangi penontonnya sekarang itu juga muda semuanya. Jadi regenerasinya bukan hanya pemainnya, tapi juga penonton ikut-ikutan juga. Iya, betul. Dan pertanyaan saya tentang pasti optimis ya Pak Joko ketika melihat wayang orang ini bukan hanya untuk dilestarikan, dijaga, bukan hanya di situ ya, tapi bisa dikembangkan. Nah, makna pengembangan yang dimaksud Pak Joko ini untuk wayang orang Ngesti Pandowo yang seperti apa, Pak? Iya, ya dengan terus terang sebelumnya itu promosi Ngesti Pandowo itu sangat kurang ya, sangat kurang, sehingga banyak masyarakat Semarang itu taunya Ngesti Pandowo itu sudah bubar. Makanya gimana caranya kami promosikan lewat medsos. Lakon malam minggu hari Jumat itu sudah kita mah di medsos, lakonnya apa, begitu seterusnya. Kemudian di samping itu kita juga kerjasama dengan sanggar-sanggar tari di Kota Semarang. Itu kita beri kesempatan setiap Sabtu malam minggu sanggar tari bisa tampil di Ngesti Pandowo sebagai tari pambuka. Itu rutin setiap Sabtu malam minggu. Kemudian kita juga kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota, yang mana selama ini Ngesti Pandowo selalu disupport oleh Pemkot kaitannya dengan acara rutin dari Pemkot. Itu Ngesti Pandowo pasti dilibatkan. Sebagai contoh, ulang tahun Kota Semarang kemarin, itu Ngesti Pandowo tampil di Simpang 5. Itu penontonnya luar biasa. Jadi kayak
nonton bola itu Banyak banget ya, Pak? banyak banget, dan penontonnya itu di 90% itu anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya, itu yang bikin saya itu optimis bahwa Ngesti Pandowo itu khususnya kesenian tradisional kita, wayang orang itu tidak akan punah dan mungkin akan terus berkembang sepanjang masa. Iya. Dan berarti berkembang itu menyesuaikan pertama zamannya, dan juga bagaimana cara untuk bisa ada terobosan-terobosan yang dilakukan Pak Joko dan tim ya. Iya, iya. Ini kalau era yang saat ini biasa nyebutnya ada tim kreatif ini. Betul. Apakah juga sampai di Ngesti Pandowo itu Iya. memang ada beberapa teman-teman yang fokus untuk membuat suatu terobosan gitukah Pak? Atau Iya. sebenarnya yang ngalir aja gitu? Iya, ya memang ada tim kreatif. Jadi kami itu sutradara ada 4, kemudian bidang pementasan 1. 5 orang ini yang menggodok pentasnya setiap Sabtu malam Minggu, atau kalau main insidental di luar. Kalau di intern Ngesti Pandowo setiap Sabtu malam Minggu, kita di samping durasi waktunya hanya 2 jam, kemudian jalan ceritanya itu singkat, padat, mengena. Dan di samping itu kita layangkan LCD, di mana LCD itu untuk memudahkan penonton yang tidak bisa bahasa Jawa, itu kita translate ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wow, ini sesuatu hal terobosan yang mungkin beberapa orang tidak akan mengira ya Pak Joko ya. Ini beriringan dalam artian ada yang mencetuskan atau kita coba aja gitu Pak? Pengalaman. Jadi menurut pengalaman hampir setiap Sabtu malam Minggu itu ada turis yang melihat. Oh gitu. Ada turis yang melihat. Kemudian kami juga ada talk itu yang S2 bahasa Inggris itu, namanya Benny itu. Itu kalau ada penonton yang turis itu kita wawancara. Terus kami pikir-pikir kalau hanya sekedar wawancara kan mungkin begitu dulu hilang. Makanya kita tayangkan dalam LCD bahasa Inggrisnya. Oke. Gitu. Kayak gitu. Pak juga bisa nih, pastinya teman-teman semuanya itu pingin sedikit melihat wayang orang. Kalau dari suaranya Pak Joko, apa nyebutnya ketika mendalang atau apa nih nyebutnya nih kalau wayang orang. Jadi mungkin 1-2 menit bisa memberikan contoh ataupun ketika tampil gimana gitu Pak. Satu pertunjukan kecil gitu Pak di depan kamera, mungkin juga kira-kira lakonnya siapa, kisahnya kayak gimana gitu. Bisa mungkin Pak? Ya kalau adegan ini, adegan Taman Soko misalnya saya jadi Dosomuko. Oh ya. Ya kalau mau masuk ke dalam itu kan ini yang ngetok pintu. Ngetok pintu. Joto. Bukaan lawange Joto. Oh nggih Pak Prabu nggih. Terus dibuka. Nah, kemudian dialog antara Dosomuko dengan Sinto. Putraku wong ayu. Joto. Kula wonten dawuh Wa Prabu, begitu seterusnya. Gitu. Ini hal yang ibaratnya juga bisa nggak sih kalau generasi sekarang ikut dan juga mempelajarinya, mulainya dari mana nih Pak Joko? Apakah boleh gabung tanpa punya pengalaman apapun, atau sebenarnya ini ada semacam tempat belajarnya yang dimana nanti belajar dulu di sini baru ikut Ngesti Pandowo? Iya, kita terbuka. Jadi monggo siapa saja ingin bergabung ke Ngesti silakan, dengan catatan minimal harus bisa nari dulu. Nari dulu ya. Bisa nari dulu, kemudian sambil jalan dialog, tembang, kemudian drama, kemudian perang itu dipelajari sambil jalan. Yang utamanya bisa nari dulu. Alasannya kenapa nih Pak? Kok harus bisa nari duluan nih? Iya, tampilan di wayang orang itu harus bisa nari. Sebagai Janoko itu jogetnya gimana, Werkudara jogetnya gimana, itu harus bisa. Minimal harus bisa nari. Makanya dari UNES itu banyak yang pada masuk.
apalagi UNES kan ada jurusan tari, ada jurusan karawitan. Masuk semua. Nah, dia untungnya banyak Pak. Di UNES itu hanya pendidikannya tari, tapi setelah masuk ke UNES itu dapat pelajaran macam-macam. Ya tari dapat, kemudian dialuh dapat, nembangnya dia dapat, perangnya dapat, drama karakternya dapat, sehingga pada senang. Pada senang. Ada senang dan bisa bergabung. Itu sekarang anak-anak muda ke Ngesti Pandowo itu sesuatu pasti bangga ya Pak ya? Iya. Apalagi sebenarnya nilai daripada ternyata lulusan dari ini UNES jurusan ini dan sebagainya ke Ngesti Pandowo itu seperti bergabung di perusahaan besar mungkin seperti itu ya Pak, kebanggaannya ya. Iya betul. Iya Pak, ini juga saya ingin tahu bahwa sebenarnya Ngesti Pandowo tadi untuk mengembangkan ternyata itu menyesuaikan dengan kondisi dan bahkan juga permintaan, bisa dibilang seperti itu ya Pak. Betul, ya. iya. Tadi sebenarnya Bolo semuanya ini tadi Pak Joko sebelum kita take itu udah ngobrol sama saya dan saya sangat terkejut gitu. Terkejut karena apa? Karena pernah tampil di beberapa kondisi gitu Pak. Boleh juga nanti ceritain terlebih dahulu Pak. Tadi tampil di ketika PSIS lawan tim dari Kamboja gitu kan, menampilkan apa? Terus apa lagi itu Pak? Iya. Ya jadi banyak sih Ngesti itu. Jadi yang kami agak terkesan sampai sekarang itu waktu Dies Natalis Undip yang ke-60, itu 60 guru besar itu ikut main semua. Tidak hanya dosen, tidak hanya dekan, tapi rektor dan menteri pendidikan dan kebudayaan waktu itu Prof. Nasir itu ikut tampil. Iya. Pada waktu itu ceritanya itu Semar Bangun Kayangan. Wah itu luar biasa, 60 guru besar. Saya juga membayangkan ini beliau hariannya itu sudah sibuk sekali, apa bisa meluangkan waktu untuk latihan. Iya. Dan berjalannya waktu, ya memang ternyata benar. Jadi hari pertama itu yang datang 5 profesor, hari kedua datang 5 profesor lagi, tapi beda orang. Beda orang lagi. Jadi begitu terus sampai hampir pentas itu masih belum pada kumpul. Nah, itu kami waktu itu matur ke Pak Rektor Prof. Yus itu, Prof ini sebaiknya dikumpulkan semua, kemudian bisa latihan bareng. Akhirnya dipanggil semua pemerannya 60 guru besar itu, termasuk Pak Rektor juga, Pak Menristek itu, Prof. Nasir itu juga hadir ke Semarang. Itu latihan bareng, kemudian ya kita siapkan sinopsisnya, dapuannya, pelakunya si A, si B, siapa. Udah, kemudian kita tekankan, pokoknya ini santai aja dari undip ke undip. Jadi dialognya itu tidak harus persis dalam sinopsisnya. Silakan mengembangkan diri di bidangnya masing-masing. Dan akhirnya memberikan pertunjukan yang menyenangkan ya. Akhirnya betul menunjukkan pertunjukan yang menyenangkan dan humoris. Dan tentunya wayang orang ini kalau dibahas itu berepisode-episode ya Pak Joko ya. Betul. Dan untuk episode kali ini mungkin nanti akan disambung dengan tempat-tempat lain atau podcast lain. Tapi tentunya ada pesan dari Pak Joko kepada pemirsa. Apa pesannya Pak? Silahkan. Iya, pesan kami kepada masyarakat luas ya. Monggo kesenian tradisional ini kita lestarikan bareng-bareng, jangan sampai punah dan harus kita kembangkan. Ya. Sebab siapa lagi yang tidak mengembangkan, tidak melestarikan kesenian kita, bukan kita sendiri.